Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Prof. Teddy, izin saya Irsan Abdullah menyampaikan materi yang Prof. Teddy sampaikan ya di mata kuliah manajemen keuangan. Saya mencoba untuk mempresentasikan analisis kelayakan investasi yang dicontohkan pada PT Pelita Indonesia. Presentasi ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kelayakan investasi ya, untuk dua proyek baru yang diusulkan oleh PT Pelita, yaitu usaha L, kita anggap L ada large, dan usaha S kita anggap small. Kami akan mengevaluasi potensi finansial keduanya ya untuk memberikan rekomendasi investasi yang tepat bagi manajemen, investor, dan analisis keuangan. Ya. Pendahuluan membandingkan usaha L dan usaha S. Bagaimana sebuah perusahaan yaitu PT Pelita ingin meluncurkan dua inisiatif bisnis baru yang strategis, yaitu usaha L kita anggap large dan usaha S kita anggap small. Kedua proyek ini membutuhkan alokasi investasi awal yang identik ya sebesar 1.000 juta masing-masing. Nah, ya ini maksudnya adalah 1 miliar ya. Rincian investasi ini mencakup 200 juta untuk modal kerja yang akan mendukung operasional sehari-hari ya, dan 800 juta untuk aset tetap yang meliputi akuisisi properti, peralatan, dan infrastruktur penting lainnya. Tujuan utama dari analisis adalah untuk melakukan penilaian kelayakan finansial yang mendalam terhadap kedua proyek tersebut ya. Sehingga dalam mengambil keputusan PT Pelita ya harus memastikan ya adanya potensi pengembalian investasi, risiko, dan dampak keseluruhan terhadap profil keuangan PT Pelita itu sendiri ya. Kita anggap struktur modal dari PT Pelita saat ini adalah terdiri dari ya utang 25% dari struktur modal yang mencerminkan proporsi pembiayaan melalui pinjaman atau obligasi. Yang kedua, saham preference ya 15% dari total ya menunjukkan penggunaan saham dengan hak prioritas atas dividen. Ya, yang ketiga adalah saham biasa, 60% dari total yang merupakan porsi terbesar, mencerminkan kepemilikan ekuitas yang biasa. Ya, sehingga bisa kita coba menghitung ya biaya modal ya, suku bunga bebas risiko ya 6% ya, return pasar ya 10%, pajak 30% ya, dan beta 1,2 dengan mengukur totalitas saham secara keseluruhan ya. Rencana pembiayaan investasi baru PT Pelita ini ya, yang pertama adalah obligasi. Ya, kita anggap obligasi ini menerbitkan ya PT Pelita menerbitkan obligasi senilai 250 juta dengan tingkat kupon 12% ya. Obligasi ini akan diterbitkan pada harga emisi Rp75 yang berarti akan ada diskon ya dari nilai nominalnya ya. Nah, yang kedua adalah laba ditahan. Bagaimana laba ditahan ini? Ya bagian dari substansial dari pembiayaan yaitu 300 juta rupiah yang akan berasal dari laba ditahan ya. Yang berikutnya adalah saham preferen. Ya, saham preferen dari PT Pelita ini sebesar 150 juta yang akan dibiayai melalui penerbitan saham preferen. Ya, sehingga akan memberikan dividen sebesar 125 per saham dan diterbitkan dengan biaya emisi 2% yang perlu diperhitungkan dalam menentukan biaya efek saham preferen. Yang berikutnya adalah ya saham baru. Saham baru ini terdiri dari sisa dana sebesar 300 juta yang akan diperoleh dari saham baru. Ya, penerbitan ini akan dikembalikan ya sebesar 2% dengan mempengaruhi harga perusahaan dan meningkatkan ekuitas sebuah perusahaan PT Pelita ya. Sehingga kita mencoba untuk bagaimana menghitung ya perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Berdasarkan struktur modal perusahaan saat ini dan rencana pembiayaan investasi ya investasi baru
kita coba menghitung biaya modal untuk setiap komponen dan biaya modal rata-rata tertimbang PT Pelita. Ya, biaya utang ya atau KD itu 9,94%, biaya saham preferen 8,5%, biaya laba di tahan itu 10,8%, biaya saham baru ya itu 11,02%. Biaya sisinya sehingga 10,31%. Ya, 10,31% ini ya akan digunakan sebagai tingkat diskonto dalam evaluasi arus kas proyek untuk menentukan nilai sekarang bersih atau NPV dan matriks kelayakan lainnya. Angka ini mencerminkan biaya rata-rata bagi PT Pelita untuk mendanai asetnya. Ya, bisa kita lihat di tabel di grafik ya bagaimana saham baru ya sebesar 11,0%. Komponen dari sebuah komponen WACC-nya ya. Berikutnya adalah proyeksi arus kas bersih tahunan ya, di mana tahun pertama ya arus kas untuk usaha large ya 200 juta, sedangkan yang small tahun pertama itu 300 juta ya. Di tahun kelima untuk usaha L atau large itu 400 juta, tahun kelima untuk usaha S atau small 500 juta. Nah, ini merupakan arus kas usaha yang justru konsisten lebih tinggi ya dibandingkan usaha L sejak awal ya untuk small tadi. Artinya ketika sebuah arus kas usaha itu lebih tinggi dibandingkan usaha yang pembandingnya, yang menunjukkan potensi pengambilan lebih cepat. Semakin besar ya nilai proyeksi arus kas tahunan ya itu semakin berpotensi pengembaliannya lebih cepat ya. Berikutnya adalah analisis payback period, kecepatan pengembalian modal ya. Ini apa maksudnya ya? Maksudnya adalah sebuah metrik sederhana yang mengukur bagaimana rentang waktu yang dibutuhkan suatu investasi ya untuk mengembalikan biaya awalnya dari arus kas yang dihasilkan ya. Di sini usaha L membutuhkan waktu 3 tahun 8 bulan dan 18 hari untuk mengembalikan modal awal sebesar 1 miliar. Sedangkan di usaha S atau small yang menunjukkan pengembalian modal yang jauh lebih cepat yaitu dalam 2 tahun 10 bulan dan 15 hari. Nah, ya. Bagaimana mengukur net present value atau NPV ya. NPV ini apa ya? NPV ini adalah sebuah metrik kunci dalam penilaian investasi ya, yang mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode investasi. Ya, NPV positif menunjukkan bahwa proyek diharapkan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan biaya modalnya sehingga meningkatkan nilai perusahaan ya. Usaha L menghasilkan NPV sebesar 91,32 juta. Walaupun positif, angka ini menunjukkan potensi keuntungan yang moderat ya, pastinya setelah mempertimbangkan biaya modal ya. Sedangkan usaha S atau small mencapai NPV yang jauh lebih tinggi ya, yaitu sebesar 467,82 juta rupiah ya. Nilai ini mengindikasikan bahwa usaha ES atau small memiliki potensi probabilitas yang jauh lebih besar dan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai PT Pelita ya. Sehingga bisa diberikan kesimpulan terkait dengan mengukur profitabilitas absolutnya NPV tadi ya. Usaha S atau small jauh lebih unggul ya dibandingkan dengan usaha L atau large ya. Kenapa? Karena pengembalian absolut yang jauh lebih tinggi ya terhadap lebih menguntungkan pastinya bagi pemegang saham PT Pelita ya. Baik, berikutnya adalah terkait dengan apa itu IRR dan MIRR ya. IRR dan MIRR istilahnya adalah sebuah indikator tingkat pengembalian internal ya, yaitu bagaimana suatu proyeksi ya yang mengatur atau mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu proyek investasi ya. IRR itu sendiri ya untuk usaha L atau large itu 13,46 ya persen. Sedangkan